kasih dalam Tuhan, telah tiba waktu sore ini kita kembali beribadah memuji memuliakan nama Tuhan dan dapat bisa mengucapkan shalom. Selamat datang untuk kehidupan kita semua. Kiranya kasih anugerah Allah melimpah bahkan menyertai kita di dalam ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu mengawali ibadah kita segera nyanyikan satu pujian yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya.
Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk tekun setia mengasihi Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Setia dalam ibadah pelayanan kami kepada-Mu Tuhan, karena itu bagian yang terbaik bahkan terindah dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau kuasai sepenuhnya Tuhan. Engkau urapi kehidupan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai tempat ini biar hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi kami semua yang melayani Tuhan, beri kerendahan hati, kesatuan hati, kekompakan, berkali memuji, memuliakan Engkau, bermain musik dengan hati kami yang sungguh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Kau akan memberi ibadah kepada kuasa kegelapan roh jahat dan setan yang tidak tinggal diam, dia berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah daripada kesempatan sore hari ini. Untuk itu kami bersama hamba-hamba-Mu bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa, cuma hancurkan, mengusir keluar segala pekerjaan kuasa kegelapan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan roh jahat dan setan pergi dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus hancurkan semuanya. Biarlah kemuliaan, kasih, sejahtera, sukacita Allah menaungi hadir di tempat ini dalam ibadah kami pada kesempatan sore malam hari. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Kami membuka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nama Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian dari nyanyian Taman Pengang Lebih Dekat Padamu. Nyanyian tambahan untuk Pengang
masalah kita tidak bisa lari kemana-mana, kita hanya bisa datang kepada Tuhan ya, karena Dia sumber kekuatan, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang tambahan 23, Allah bangkit. Semoga kita bangkit berdiri semua.
Ya, terima kasih semua pujian dari pemuda. Tuhan memberkati ya, pujian yang sangat indah. Kasih Tuhan itu sempurna luar biasa bagi kehidupan kita semua. Dia rela mati menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita ada sampai di akhir tahun itu buktikan kasih sempurna Tuhan itu berlaku bagi kehidupan kita. Itu banyak persoalan, masalah, sakit, penyakit, tapi kalau hari ini kita kumpul di tempat ini, bukti Tuhan mengasihi kehidupan kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, kita menyanyi tambahan 28 dalam Yesus. Ya, tidak ada kekuatan lain di luar Tuhan Yesus, ya. Hanya di dalam Yesus Tuhan yang bersama kita.
dalam pujian dari sang Guru benar pujian sang Guru ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sore hari ini saya mengundang kita bangkit berdiri. Semua kita nyanyikan ini yang nomor 50. Penuhilah bejanaku.
dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, yang membacakan, bahkan seluruh jemaat yang mendengarkannya Bapa, biarlah Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan bila ada iblis mengganggu, segala setan kuasa maut, segala gangguan-gangguan dalam ibadah ini, kami bersatu mengusir, menolaknya, yaitu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Suatu sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kita pada saat ini, saudara, di mana Tuhan membedakan kita di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Kenapa? Karena kita telah menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi umat pilihan Tuhan tidak segampang yang kita pikirkan. Ada hal-hal atau ada harga yang harus kita bayar dalam hal ini semuanya. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan di mana ya ada mujizat yang Tuhan nyatakan, baik kepada Ibu Regina yang hari ini bisa, ya minta maaf saya sebut namanya, minta maaf Ibu, ya saya sebut namanya, ya Ibu Panang, ya. Saudara dikasih Tuhan, di mana mujizat yang Tuhan nyatakan bisa Tuhan pulihkan, Tuhan tolong sehingga bisa kembali bergabung dengan kita. Ya, kepujian yang kemuliaan untuk nama Tuhan dan juga buat Ibu Lini, ya di mana juga bisa bergabung dengan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga yang selamat datang buat Rindu juga yang baru bergabung. Tuhan memberkati semuanya dan semua kita yang hadir pada saat ini. Kita ini adalah tamunya Tuhan. Kita ini sedang menerima hidangan dari Tuhan. Amin. Kita sedang dijamu hari ini. Tergantung sama kita, saudara. Apakah ketika kita menghadiri pesta ini pesta ini sukacita. Kita sedang disajikan makanan rohani. Ya, ketika kita menghadiri pesta ini, saudara, apakah kita memakai pakaian pesta atau memakai pakaian biasa? Nah, itu pertanyaannya. Oleh sebab itu, mari kita memakai pakaian ibadah yang benar, ya, kerohanian yang benar. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dengan tema firman Allah pada hari ini. Jangan ada keraguan dalam mengikut Tuhan. Ya, jangan ada keraguan di dalam mengikut Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita banyak keraguan, ya, di dalam mengikut Tuhan. Kenapa, saudara, banyak keraguan? Ya, karena ada hal-hal di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, kita ikut Tuhan itu selalu kita memberikan syarat kepada Tuhan. Ya, misalnya kita melihat, saudara, ada 3 orang yang mengikut Tuhan selalu memberikan syarat, ya, memberikan persyaratan kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Lukas, ya, Injil Lukas. Ya, Lukas ini adalah dia seorang dokter dan juga atau dia adalah tabib atau seorang dokter, saudara dikasih Tuhan, dan dia juga menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang penuh dengan sengsara. Ya, Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Iya. Hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, Iya. berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Iya, 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah." Ikutlah aku, tetapi Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." iya, tetapi Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan
kerajaan Allah. Iya, terima kasih. Berbahagialah yang membaca, berbahagialah yang mendengar, dan berbahagialah dia yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat saudara keadaan pada saat ini, bahwa di dalam pengikutan ini 3 orang ini sama-sama mengalami sesuatu keraguan. Ya, yang pertama ikut Tuhan itu saudara dengan mencari kenikmatan, di mana kalau kita melihat Yesus berkata bahwa bagi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sehingga kenapa saudara? Karena Tuhan sudah tahu bahwa hatinya dia ikut Tuhan itu dia mau cari yang enak buat hati. Sehingga ketika itu Tuhan tahu hatinya bahwa tidak ada loh bisa punya rumah yang saya tinggal, yang itu rumah daripada ya kalau istilah dunia mengatakan bapak angkat saya, ya, karena bapak yang sesungguhnya adalah di surga. Tidak punya apa-apa saudara, tidak punya warisan, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pengikutan yang kedua ikut Tuhan, tetapi sudah dikasih Tuhan mengurus hal-hal yang mati, itu loh. Ya, saya harus mengurus hal-hal yang mati. Dan yang ketiga, ikut Tuhan tetapi bersyarat, ya, bersyarat izinkanlah aku dulu. Inilah saudara. Sehingga di dalam mengikut Tuhan itu 3 hal ini hati-hati di dalam diri kita. Melihat satu saudara. Nah, dalam firman Allah bahwa di dalam pengikutan kita kepada Tuhan jangan ada keraguan. Sebab orang yang ragu saudara digambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan, ya, diombang-ambingkan. Ini gelombang laut, orang yang ragu. Nah, ini tidak mendapat apa-apa. Lihat itu istri Lot. Ketika dia ragu, Tuhan sudah berfirman kepadanya jangan menoleh ke belakang, tetapi justru dia menoleh ke belakang. Itulah dalam pengikutan kita. Jangan sampai kita sudah mengatakan bahwa saya sudah maksimal menjadi hamba Tuhan, sudah maksimal mengikut Tuhan, tetapi Tuhan melihat pribadi kita di dalam keraguan. Itu loh, ya, dalam keraguan. Yang kedua, orang yang ragu itu tidak tenang dalam hidupnya. Ya, orang yang ragu itu tidak tenang di dalam hidupnya. Itu dalam Yakobus, saudara nanti cari dalam Yakobus, ya, pasal 1, bahwa orang yang ragu itu tidak tenang dalam hidupnya. Nah, sehingga orang kalau sudah tidak tenang, ya itu orang yang ragu itu tidak dapat apa-apa. Ya, orang ini itu tidak apa-apa. Nah, sudah dikasih Tuhan agar ada, ya, agar jangan ada keraguan dalam hidup kita. Ada harga yang harus kita bayar. Ya, ada harga yang harus kita bayar, atau ada proses yang tidak bisa dihindari. Yang pertama tadi, ikut Tuhan jangan hanya karena mencari kenikmatan dan dikatakan oleh firman Allah bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. 5:8 Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. 2 hal saudara, arti dari baik arti secara harfiahnya maupun arti secara rohani. Arti secara harfiahnya saudara dikasih itu atau sehari-hari bahwa memang Yesus tidak punya tempat. Yesus memang tidak punya rumah saudara. Ya, keledai saja tidak punya. Ya, ketika masuk ke Yerusalem pinjam saudara. Ya, ketika mengadakan perjamuan kudus yang terakhir juga pinjam itu rumah. Ya, sekarang ini makanya kalau kita dimasuki oleh firman Allah dan Roh Kudus saudara, kita sedang dipakai oleh Tuhan. Satu-satunya milik daripada Tuhan adalah salib. Itu dia punya saudara. Ya, di salib dia mati, itu bukti kasihnya. Nah, saudara dikasih itu, itu nyanyian itu luar biasa, ya, nyanyian itu suatu itu indah sekali. Nah, yang pertama saudara, agar jangan ada keraguan dalam kita ikut Tuhan, jangan hanya karena mencari kenikmatan, ya, di mana murid ini mengikut Yesus hanya melihat hal-hal yang jasmani. Nah, itu dah. Nah, ini secara harfiahnya saudara bahwa memang Yesus tidak punya, yaitu tempat tinggal. Dan secara rohani, memang gereja manusia menjadi tubuh daripada Kristus, di mana di situ dikatakan bahwa tidak ada tempat anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, pertanyaannya
di mana Yesus mau meletakkan kepalanya? Yaitu tubuhnya adalah gereja, saya dan saudara. Nah, ini pertanyaan besar dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi tubuh Kristus? Ya, sudahkah kita menjadi tubuh Kristus yang benar? Di mana Yesus mau meletakkan kepalanya? Kalau tidak, saudara, kita tidak dijadikan tubuh ini menjadi tempat Yesus untuk meletakkan kepalanya, makanya nanti berdiamnya yaitu serigala. Serigala ada liarnya. Ya ini, saudara, kedagingan. Ya, makanya apa hal pikiran daging, ya pikiran hal-hal yang jelek-jelek, ya burung di udara memiliki saraf, itu kenajisan. Ya, kenajisan dan kedagingan itu kalau bersatu sudah menjadi dosa yang besar. Ya, sudah menjadi dosa yang besar. Nah, bagaimana caranya? Solusi yang terbaik, ya, solusi yang terbaik, saudara, untuk menjadi hidup benar di hadapan Tuhan, untuk mengikut Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Solusi yang terbaik, marilah kita menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di mana untuk ikut Tuhan itu jangan mencari kenikmatan daging, seperti yang dilakukan oleh Naaman, saudara. Ya, di mana Naaman itu, dia mengatakan, coba kau itu di sampingnya, ya kalau sekarang ini bicara kampung ya, tapi dia dulu di negeri saya. Ya, di negeri saya airnya baik-baik. Apa ini Sungai Yordan? Kita melihat, saudara, perdebatan atau apa yang dialami oleh Naaman sebelum dia mengalami Tuhan di dalam dirinya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan ayat 17. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ya, 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Naaman adalah merupakan pribadi yang sakit kusta. Ya, kusta itu putih, warna putih. Ya, dosa, merasa diri paling benar, saudara. Ya, merasa paling benar. Pasal 5 ayat 9 sampai dengan 17. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, Ya. lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Terus Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, ya. maka tubuhmu akan pulih kembali, Terus? sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Nah, ini saudara, dia tidak mau mengikuti maunya Tuhan, tapi dia mengikuti pikirannya, kedagingannya, sama seperti orang yang mengikut Tuhan yang pertama tadi. Dia hanya melihat kenikmatan daging. Terus Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Iya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Ya, karena dia menyembuhkan penyakit. karena di negaranya atau di daerahnya, saudara, itu dukun itu dia gerak-gerakan tangan begini. Ya, dia kira juga Elisa begitu juga, dia gerak-gerakan tangan begini juga. Ya, itulah pikirannya. Tapi kita lihat selanjutnya, saudara. Ayat yang selanjutnya, saudara, dia gusar. Bukankah Abana dan Arpa, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Iya, terus. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dari panas ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Terus bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, Iya. sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi. Nah, ini hasil dengar-dengaran. Ayat yang selanjutnya 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata. Nah, ini ada pengakuan, saudara. Iya, ada pengakuan. Harus mengalami Tuhan itu loh. Terus Sekarang aku tahu, ya. bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Terus Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Terus Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, Terus yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa
Terus Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. ya 17. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Terus Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." iya 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon untuk Terus sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Iya, terima kasih. Itu nanti selanjutnya di mana muncul Gehazi, saudara. Nah, kita melihat dulu, kita tidak perlu bahas Gehazi, tapi kita bahas Naaman. Ya, karena Gehazi tidak menjadi berkat, justru saudara menjadi hambatan bagi tuannya. Nah, kita akan melihat pada saat ini pelajaran apa yang kita dapatkan daripada kesembuhan daripada Naaman. Naaman artinya menyenangkan. Arti nama daripada Naaman adalah menyenangkan. Makanya kita itu harus menyenangkan. Sebagai suami harus menyenangkan bagi istri, sebagai istri harus menyenangkan bagi suami, dan sebagai gereja harus menyenangkan bagi Tuhan. Supaya apa? Kita ditahirkan. Ada amin? Ya, ditahirkan, disembuhkan daripada sakit kusta, kebenaran diri sendiri, merasa diri paling benar. Nah, kita melihat saudara pelajaran apa yang kita dapatkan daripada Naaman, sehingga hidup daripada Naaman, kesaksian daripada Naaman menjadi firman. Ada amin? Nah, ini bikin Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita menjadi punya kesaksian saudara, maka kita juga apapun yang kita alami akan menjadi firman. Mungkin tidak ditulis di dalam buku ini saudara, tetapi akan tertulis di hadapan Allah. Ada amin? Ya, akan tertulis di hadapan Allah. Itu manusia akan yang menulisnya. Tapi kalau kehidupan kita benar, ya, kalau kehidupan kita benar, Naaman bangsa kafir, tetapi dia kelakuannya saudara telah menjadi firman, ya, telah menjadi contoh, menjadi teladan. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari Naaman? Yang pertama, yaitu saudara, Elisa tidak mau bertemu dengan Naaman. Kenapa? Saudara, artinya yaitu Elisa mau supaya Naaman mengakui, mengalami Tuhan di dalam dirinya. Banyak hal saudara yang dikasih Tuhan, kita maunya itu, ya hanya mau ketemu hamba Tuhan saja, mau ketemu pendeta, mau ketemu dengan gembala. Ya boleh saja saudara. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di dalam diri kita? Bagaimana kehidupan kita bisa dipulihkan? Bagaimana kehidupan kita bisa direstorasi? Coba tadi kalau Elisa yang langsung datang, seperti yang pikiran daripada Naaman, dia gerak-gerakan. Ya gerak-gerakan mungkin pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Spanyol, sedang gerak-gerakan. Sehingga Naaman tidak mengenal Tuhan. Naaman tidak memiliki pengakuan terhadap Tuhan. Bisa paham ya? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Ya, sehingga Elisa mau supaya Naaman punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita pada saat ini, hari ini? Kita harus mengalami pengalaman pribadi, saudara. Ya, kita harus mengalami pengalaman pribadi supaya pengikutan kita jangan melihat hal dunia, jangan melihat kenikmatan dunia. Yang kedua, saudara, yaitu pelajaran apa yang kita dapatkan daripada Naaman? Ya, untuk mengalami pemulihan harus mau merendahkan diri. Ya, jangan mengaku itu saya. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, kita ketika firman Allah kita menampilkan kehebatan kita, menampilkan bahwa kita ini orang besar, kita ini orang kaya, kita ini orang hebat, tidak akan mengalami Tuhan di dalam dirinya. Ya, apa yang dikatakan oleh Naaman? Saya kira menggerak-gerakkan tangan, baru disuruh lagi ke Sungai Yordan yang keruh, ya, yang penuh dengan, ya, mungkin dalam pandangan Naaman, mungkin di zaman itu Sungai Yordan kotor, saudara, dibandingkan dengan sungai yang ada di negerinya. Ya, di tadi Abanar, ya, saudara dikasih, bisa saja, ya, bisa saja. Seringkali kita mengukur juga di dalam hal itu, ini kalau gereja bagus, ya, kalau gereja jelek, tidak usah saudara. Yang penting
di hadapan Tuhan. Nah inilah saudara yang Tuhan nyatakan bagi kita pada saat ini, harus kita mengalami pemulihan. Ya, harus kita mengalami pemulihan, harus merendahkan diri dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan merasa tinggi, merasa rendah atau merasa besar. Yang ketiga, apa yang dialami, pelajaran apa yang kita dapatkan daripada Naaman? Yang kedua tadi, Naaman merendahkan diri. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang kita ambil pada hari ini, setelah mengalami pemulihan, tidak cukup sampai di situ. Perhatikan, ini penting bagi kita. Setelah mengalami pemulihan, tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan dengan ibadah. Banyak orang sudah, saudara, dipulihkan, disembuhkan, sudah bertobat, tapi tidak ibadah. Nah, sehingga pada saat ini Naaman mengatakan, kalau begitu berikanlah kepadaku tanah semua bagal, supaya kalau Tuhan yaitu menyembah di sini, dan juga saya berlutut di tanah ini menyembah Allah yang sama. Artinya dia mengambil tanah daripada Israel. Ya, itu kan pikirannya, itu kan pikiran Taurat. Makanya ketika perempuan Samaria mengatakan, Tuhan, katanya harus menyembah di Yerusalem. Ya, kau katakan bukan di gunung ini, tetapi harus menyembah di Yerusalem. Yesus mengatakan begini, ya, tidak penting itu tempat. Yang penting itu adalah Tuhan mencari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan ada di situ. Itulah saudara bagian yang kita dapatkan daripada pengalaman daripada Naaman. Ikut Tuhan, jangan hanya karena mencari kenikmatan. Nah, yang kedua, ikut Tuhan, jangan mengurus hal-hal yang mati. Karena tadi ikut Tuhan aku mengikut Tuhan, tapi izinkanlah aku menguburkan bapak ibu. Ya, ini ikut Tuhan, jangan mengurus hal-hal yang mati. Hal-hal yang mati terjadi hari-hari ini. Perhatikan baik-baik. Hal-hal yang pertama adalah ibadah yang mati. Ya, ibadah yang mati. Jangan kita, saudara, kembali pada ibadah yang mati. Apa itu ibadah yang mati? Ibadah tanpa pujian penyembahan, ibadah tanpa hadirat Tuhan, ibadah tanpa yaitu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Semua juga orang beribadah. Tetapi saudara, kalau hanya mengurus hal yang mati, mengurus hal yang mati adalah hal jasmani. Marilah kita di dalam ibadah, bukan hanya di tempat ini, tetapi ketika bisa ibadah di rumah, mari kita mengalami Tuhan di dalam diri kita. Ya, jangan sampai ibadah kita mengalami ibadah yang mati. Makanya yaitu di mana Musa, saudara, dia tidak mau kalau dia tidak disertai oleh Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian, ya, Keluaran 33, ya, Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat yang Keluaran pasal 33 Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14 dan 15. Keluaran 33, 14 dan 15. Keluaran 33 ayat 14 dan 15. Ya. Lalu ia berfirman, terus, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Iya, 15. Berkatalah Musa kepadanya, terus, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, iya, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah inilah, terima kasih. Nah di mana? Nanti saudara bisa baca semuanya, ya. Bagaimana bangsa Israel menyembah berhala. Dan pada saat itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, saya tidak akan menyertai engkau. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai engkau. Tetapi hati-hati, namaku ada di dalamnya. Sehingga ketika engkau berbuat salah, engkau pasti mati. Dan Musa, sebagai dia tahu, saudara, bahwa kalau tidak disertai oleh Tuhan, dia dengan malaikat. Karena malaikat, dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, katakan oleh Tuhan, nanti kalau bangsa ini memberontak, bunuh saja. Tebas saja dengan pedang, tebas. Tetapi kalau Tuhan
persembahan. Ketika Tuhan mencium itu saudara, maka Tuhan tidak jadi membunuh umat itu. Ada amin? Demikian juga di dalam diri kita. Mungkin sudah diputuskan hukuman terhadap kita, tetapi ketika dicium persembahan yang kita miliki, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan memulihkan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, engkau sedang mengalami ya pada saat ini ibadah yang mati, penyembahan yang mati. Mari bangkitkan kembali ya. Terus saudara dikasihi Tuhan, hal-hal yang mati. Yang pertama tadi ibadah yang mati, juga berbicara dengan keluarga atau nikah yang mati ya. Keluarga yang mati, nikah yang mati. Keluarga yang mati ini saudara ya berbicara tentang di mana hanya mempertontonkan kebusukan ya, hanya memperlihatkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Kita melihat di media massa di sekarang ini yang saudara lihat bahwa dia membunuh anaknya itu 4 orang. Dia membunuh anaknya 4 orang, baru dia jejer, baru dia ditulis di tembok kamar mandi itu bunda puas ya, bunda puas ya. Nah saudara, ini kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga pada saat ini, di mana dua hal ini, hari-hari ini dua ini saudara, ibadah yang mati, keluarga yang mati, atau ibadah atau nikah yang mati, kita harus pulihkan pada saat ini. Makanya Yesus mengatakan bahwa jangan kau menoleh ke belakang, atau bisa dikatakan biarlah orang mati mereka mengurus orang mati. Ya, mari kita mengurus hal-hal yang baik. Ya, bisa paham ya, bisa mengerti bahwa jangan sampai di dalam keluarga itu mengalami kematian rohani. Ya, harus dibangkitkan pujian penyembahan bersama dengan anak-anak. Ya, bersama dengan anak. Mungkin tidak ada suami, mungkin tidak ada istri, mungkin tidak ada. Ayo bangun hubungan dengan anak-anak. Ya, penyembahan supaya ada penyembahan di dalam rumah tangga itu. Dan yang terakhir saudara, ikut Tuhan, jangan pengikutan bersama. Ya, jangan. Kenapa? Dikatakan Tuhan aku mengikuti kau, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu. Ya, ini berbicara tentang yaitu ikut Tuhan, jangan pengikutan secara bersama, sebab ikut Tuhan saudara siap mati. Itu loh, ikut Tuhan siap mati, siap menderita. Jangan bilang Tuhan, kalau saya diberkati, kalau saya sukses, kalau saya diangkat menjadi pemimpin, mendapatkan jabatan yang baik, apalagi kalau ini dapat proyek, ya, dapat proyek Tuhan, atau jual barang, kalau barang-barang banyak, jangan. Kita ikut Tuhan itu jangan bersyarat, karena Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak minta syarat kepada kita. Tidak ada saudara. Oh boleh, tetapi kau harus pindah dulu. Tidak ada. Ya, ketika Tuhan memberkati dimanapun kita berada, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Ya, inilah 3 bagian daripada firman Allah ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ikut Tuhan, ya, jangan hanya karena mencari kenikmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ikut Tuhan, jangan mengurus hal-hal yang mati. Ya, mungkin sakit hati, itu hal mati saudara. Benci, itu hal mati. Ya, hal mati. Terus kita dibicarakan orang, itu hal yang mati. Jangan mengikuti itu. Ya, jangan mengikuti itu. Ya, uruslah hal-hal yang hidup apa? Ibadah, ya, pujian penyembahan, melayani Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, anak muda layani dengan baik-baik. Ya, paduan suara layani dengan baik-baik. Mari kita membangun hal-hal yang hidup. Dan yang terakhir, jangan menoleh ke belakang. Ya, jangan menoleh ke belakang. Ya, mungkin hari ini tidak lama-lama firman Tuhan saudara, karena juga ada yang mau ikut ibadah ya di Katapo. Ya, ada yang mau ikut ibadah. Oleh sebab itu biarlah hanya firman Allah sebentar ini, tetapi marilah kita tunjukkan saudara, kita dalami di dalam diri kita posisi kita di mana sekarang. Apakah kita sudah menjadi keluarga yang mati? Atau kita hanya mencari kenikmatan? Atau saudara sudah menoleh ke belakang? Atau kita minta syarat sama Tuhan? Jangan. Ikut Tuhan itu siap mati. Sama seperti seorang prajurit. Ya, sama seperti seorang prajurit. Siap mati saudara dikasih Tuhan. Ya, siap mati. Dan juga seperti Abraham. Ketika Tuhan mengatakan, berikanlah anakmu itu. Iya Tuhan. Sekalipun sakit buat aku.
Ya demikian juga saudara hari-hari ini mungkin sakit badai, apalagi badai ini. Ya badai di sini, nanti sebentar lagi dikatapok lagi, sudah dikasih Tuhan. Mungkin tadi pagi sudah ibadah lagi. Ya kita lakukan untuk Tuhan semuanya. Ada amin? Ya kita lakukan untuk Tuhan semua. Demikian firman Tuhan ini. Biarlah semuanya ini terjadi hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, demi mempersingkat waktu, ya, demi mempersingkat waktu, kita sambil menyanyikan pujian di dalam nyanyian tambahan 107 sambil kita menjalankan kolektor, ya, sambil kita menjalankan kolektor untuk mempersingkat waktu. Ya 107 nyanyian tambahan nomor 107. Selalu ada jalan. Di
senantiasa firman menjadi kekuatan di dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah membaharui kita. Sudah dikasih Tuhan pengumuman untuk kita dengarkan, ya, bahwa di mana pada saat ini mungkin beberapa orang yang nanti ikut ke Katapok sebentar ini, makanya mungkin hari ini mungkin saudara kok ibadah singkat, tapi bila ibadah singkat hari ini saudara dikasih Tuhan, tetapi kita dapatkan remah di dalamnya, dan kita dapat kuasa. Ya, bukan soal lamanya, tetapi ketika kita mengalami ya Tuhan di dalam diri kita, di situ kita mengalami perjumpaan dari Tuhan. Ya, mungkin ada permohonan doa dulu sebelum kita doa berkat. Ada mungkin permohonan doa. Kalau tidak ada, saya dikasih Tuhan pengumuman untuk kita dengarkan, yaitu ibadah ya kita hari Minggu, ya, di mana juga saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu di dalam ini dalam pengumuman ini saya tidak bisa, mungkin nanti ada hal-hal pengumuman yang lain lagi. Kita selesaikan dulu, yaitu doa berkat dulu, ya. Mari kita berdiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, firman-Mu dan ibadah yang kami laksanakan telah Tuhan kami mendapat suatu sukacita di dalamnya, sehingga dapat kami mengalami pemulihan di dalamnya. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah ini Tuhan, biar berjalan terus sesuai dengan rencana. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang, dan ada juga yang mengikuti ibadah Natal di Katapok. Engkau sertai Tuhan, tibakan yaitu umat-Mu dengan selamat, baik yang pulang ke rumah masing-masing. Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Berkati umat-Mu, berkati jemaat Tuhan. Kami bersyukur juga buat saudara kami yang telah hadir, telah dipulihkan, baik Tuhan Ibu Leni, Tuhan Engkau tolong dan pulihkan terus, dan juga maupun Ibu Regina juga Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, pemulihan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bahkan juga bila ada yang sakit telah disembuhkan, Engkau tolong. Bahkan kami berdoa buat dia yang mesti juga Engkau sembuhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih, dan biarlah Engkau pulihkan kami. Berkati keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, baik keluarga juga yang telah membuka pintu ibadah di tempat ini. Berkati baik saudara kami Randy dan Pak Rikson, Engkau berkati kehidupan mereka semua. Tuhan, saatnya kami akan pulang. Engkau sertai kami, tibakan kami dengan selamat, dengan penuh sukacita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara dikasih Tuhan. Ya.